Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua hari Ahad malam. Sebelum istirahat gua mau bikin konten aja nih, mudah-mudahan singkat. Ringan amatiran ala gua, yaitu soal kabar ya, akan diperluasnya Old Trafford, kandang dari Manchester United, Old Trafford. Kabarnya ini kan salah satu bagian dari Old Trafford, kalau tidak salah ya, kalau gua salah tolong dikoreksi. Ini adalah Sir Bobby Charlton Stand itu akan diperluas. Ini kabarnya, sebentar. Ini dia kabarnya, gua ambil dari @United Report. Dikabarkan memang Sir Bobby Charlton Stand ini akan di expansion atau akan diperluas ya. Sekarang ini kan kapasitas dari Old Trafford itu sekitar 70.000 sekian, gue nggak begitu hafal. Nah, katanya nih dengan perluasannya Sir Bobby Charlton Stand ini nanti kapasitasnya akan jadi 80.000. Nah, bagi yang mungkin sudah pernah ke Old Trafford atau melihat Old Trafford, ini gue perlihatkan fotonya ya. Nah, ini bagian dari Sir Bobby Charlton Stand ini yang ini. Nah, di belakangnya ini atau mepet itu adalah rel kereta api. Jadi ada beberapa pendapat kan, kalau di Twitter tuh mengatakan, wah nanti bagaimana nih, kan ada rel kereta api di belakangnya dan lain-lain. Kalau menurut gue ringan amatiran ya, kalau dari dunia teknis ya, atau engineering, civil engineering atau construction engineering, setahu gue ya, ringan amatiran karena kebetulan gue juga ya sedikit banyak paham soal begitu. Ya sebenarnya bisa saja direkayasa tetap. Tentu saja nanti kan ujung-ujungnya juga terkait dengan berapa banyak biaya yang dilakukan untuk mengerjakan proyek tersebut. Nah, yang menarik ini ada dibahas juga dari akun Transfer News Live ya, atau @deadline something something ini, yang diambil source-nya tuh dari @Ian Ladyman DM. Dikabarkan atau dirumorkan dalam halnya pembangunan kembali atau redevelopment dari Old Trafford, Manchester United ini mempertimbangkan 3 hal. Satu adalah untuk merobohkan stadion tersebut dan membangun dari awal. Pilihan kedua adalah membangun kembali dan memperluas South Stand, ya. Atau yang ketiga, meninggalkan, tetap menggunakan struktur dari stadium ya, tapi memperluas beberapa bagian dari supporter atau spektator ya, dan juga bagian dari corporate. Nah, intinya perbincangan adalah soal rencana. Ini kan kalau gua simpulkan ya dari 3 pilihan ini, ataupun tadi yang dikatakan Sir Bobby Charlton Stand yang akan diperluas, kesimpulannya adalah sang pemilik atau Glazers dikabarkan akan merombak merombak stadion dari Manchester United, baik itu menambah kapasitas ya, atau bahkan yang paling ekstrim adalah merobohkan lalu membangun ulang. Nah, membangun ulang ini kan bisa jadi di lokasi yang sekarang ataupun juga nanti cari lokasi yang baru. Nah, gue pengen ngobrol ringan, opini gue seperti biasa. Bagaimana sih gue melihat hal ini? Soal pertama, yang paling ekstrim dulu ya, merobohkan stadion lalu membangun stadion yang baru. Begini, kebetulan gue sudah pernah ke Old Trafford. Kebetulan juga gue juga pernah ke stadion-stadion yang lain. Menurut gue, stadion Old Trafford, kandang dari Manchester United, ini adalah salah satu stadion yang terbesar bahkan di Inggris. Fasilitasnya menurut gua, walaupun stadion tersebut juga punya usia yang cukup tua kalau dibandingkan dengan stadion-stadion yang baru yang ada di Liga Inggris ya, tapi menurut gua
teknologinya masih oke. Artinya teknologi di dalam stadion ya, artinya drainase ya kan, lalu apa ya teknologi yang ada di stadion itu sendiri dalam kaitannya permainan di atas lapangan. Artinya lapangan tidak banjir ya kan, rata. Pemain yang bermain pun juga tidak ada keluhan di Old Trafford. Hampir tidak terdengar adanya keluhan. Bagaimana dengan supporter? Supporter juga mayoritas mengatakan kalau setahu gue sih ya oke dengan stadion tersebut. Artinya mereka bisa dengan nyaman, walaupun sekarang ini kan mulai nih beberapa tahun belakangan atau beberapa waktu belakangan ini mulai ada stadion bocor ya kan, atapnya bocor, dan gua pun juga mengalami hal tersebut. Ada di vlog gua waktu gua nonton itu kebetulan gerimis sesekali hujan. Itu atapnya memang bocor, jadi celana jeans gua ketetesan air hujan karena memang bocor ya kan. Menurut gua balik lagi ya soal hal tadi, kalau seandainya yang dari paling ekstrim dulu nih gua ulangin lagi, kalau seandainya memang dirasa, walaupun menurut gua sudah cukup ya sekarang ini, tapi kalau seandainya memang dirasa memang harus dibangun ulang stadion tersebut, menurut gua kalau memang sudah diputuskan seperti itu dan sudah dipertimbangkan seperti itu, ya tidak apa-apa menurut gua. Memang Old Trafford itu penuh dengan sejarah, dengan cerita dan lain-lain, tapi menurut gua bisa jadi nanti kita akan berada atau sampai di satu titik memang akan ada perombakan secara besar-besaran di Old Trafford, mungkin bisa jadi seperti itu ya. Dan sekali lagi memang ada unsur histori di sana, ada unsur cerita di sana, tapi menurut gua ya tidak apa-apa kalau memang disimpulkan seperti itu ya oleh nanti pengelola, tidak apa-apa. Seperti Bayern Munchen ya kan, seperti yang punya Stadion Allianz yang baru ya kan, dan mereka tetap bisa berprestasi di sana. Tottenham Hotspur pun juga demikian, West Ham United pun juga demikian, dan tentu saja yang paling fenomenal adalah Arsenal pindah dari stadion legendaris Highbury ke Emirates Stadium saat ini, di mana banyak cerita, banyak kenangan di Highbury, tapi ya mereka menutup itu semua, artinya di stadionnya, dan membawa sejarah itu ke Emirates. Kan bukan berarti dengan pindah stadion maka sejarah itu dihilangkan, kan tidak. Culture club itu dihilangkan, kan tidak. Hanya punya rumah baru, itu saja sih kalau menurut gue. Kalau seandainya memang diputuskan seperti itu, gue melihat memang sejarah klub itu tidak bisa terlepas dari klub itu sendiri, karena tuh melekat di di identitas klub, prestasi-prestasi, filosofi, culture, itu melekat betul sama klub. Jadi tidak ada menurut gue bisanya ngomong soal sejarah yang kan memang itu melekat terhadap klub. Kalau gue sih melihat seperti itu, dan termasuk juga stadion. Tapi balik lagi soal masalah stadion, kalau memang diputuskan untuk uh, dibangun ulang ya, atau dipindahkan lokasinya, oke. Nah tapi ada catatan pun juga, kalau seandainya mau diperluas itu juga menurut gue oke. Tapi ada tapinya juga. Kapan? Itu dia. Menurut gua saat ini bukan saat yang tepat untuk melakukan hal itu semua. Memperluas kapasitas stadion, atau bahkan yang paling ekstrim merobohkan dan mengganti dengan stadion yang baru yang mungkin lebih besar, lebih modern. Dua hal tersebut menurut gua ya, apapun atau ada 3 pilihan tadi lah dari salah satu akun itu, menurut gua tiga-tiganya itu bukan waktunya sekarang. Karena apa? Itu tidak menunjang prestasi di atas lapangan untuk saat ini. Dan ini menurut gue yang lebih urgent bagi klub sebesar Manchester United, di mana semenjak tahun 2012 2013 kita tidak pernah lagi berada di persaingan memperebutkan gelar juara Liga Inggris. Memang betul 2 kali kita pernah jadi runner up, tapi gap jarak dengan juara Liga pada saat itu terlalu jauh, terlampau jauh. Apalagi saat ini ya, saat ini kita sedang terpuruk. Ini terpuruk artinya begini, klub sebesar Manchester United di dalam sejarah semenjak Premier League bergulir ya tahun 92 kalau tidak salah, gue lupa, pokoknya semenjak era Premier League
sangat jarang berada di posisi saat ini, tersingkir Piala FA, tersingkir Carabao, tersingkir Champions League, terseok-seok di Liga. Maksudnya terseok-seok begini, untuk bisa meraih posisi keempat pun juga per malam ini kan tidak hal yang sulit sekali. Bahkan sekarang sudah tergeser ke peringkat ke-6 per malam ini ya. Jadi menurut gua hal ini yang lebih urgent. Maksud gua, kalau memang mau ada perbaikan di sisi infrastruktur, ya jangan ke stadion, perbaiki dulu nih lapangan latihan di Carrington ya. Karena itu bisa lebih menunjang ke prestasi klub ya. Fasilitas-fasilitas kepada pemain untuk meningkatkan lagi kemampuan teknis individunya. Gua nggak tahu Carrington sekarang keadaannya seperti apa kalau dibandingkan dengan fasilitas-fasilitas latihan dari tim-tim lain. Bagaimana untuk meningkatkan performa fisik, performa permainan dan lain-lain. Semua ini kan dalam tanda kutip laboratoriumnya nih ada di Carrington. Bagaimana Carrington sekarang dibandingkan dengan lapangan latihannya Chelsea, lapangan latihannya Manchester City, lapangan latihannya Bayern Munchen, lapangan latihannya Real Madrid mungkin ya. Itu bagaimana? Apakah kita tertinggal? Kalau tertinggal ya itu yang ditambal dulu. Kalaupun stadion yang mau ditambal, menurut gua atapnya dulu paling tidak. Hal-hal demikian yang kemarin udah jelas-jelas kelihatan mata bocor. Itu. Selain itu, kalau seandainya kita mau expanding stadion ya, yang biayanya cukup tinggi ini, uang mana yang mau digunakan? Pastinya memang ya yang diincar oleh pengelola atau pemilik klub adalah menambah pemasukan. Tapi ini gue juga ada grafik di mana ternyata di tahun 2009 ya atau 3 tahun yang lalu bisa dilihat revenue dari Manchester United itu sebagian besar dapat dari komersial dan juga broadcasting ya. Artinya komersial ini kan merchandising, sponsorship dan lain-lain plus broadcasting, penyiaran. Match day atau penjualan tiket itu hanya 18%. Ya, ini gua ambil dari ir.manunited.com. Ya, di sini dibahas sedikit soal masalah sisi komersial dari Manchester United. Tapi maksud gue begini, impact dari penambahan supporter atau penonton yang datang ke stadion, memang sih gue akuin sekarang ini tiketnya memang mahal ya kan, karena mungkin kapasitas dibandingkan dengan peminat ini agak jomplang atau gapnya cukup besar. Oleh karena itulah hukum ekonomi berlaku di sana. Akibatnya apa ya, harga tiketnya jadi mahal. Walaupun juga gue nggak tahu kalau dibandingkan dengan klub-klub Liga Inggris yang lain seperti apa mahalnya. Tapi yang jelas memang itulah adanya saat ini di Old Trafford. Tapi balik lagi kalau dilihat dari sisi klub, diharapkan dengan menambah kapasitas lalu revenue masuk ya mungkin tidak akan jauh-jauh dari 18%. Ini mungkin nambah 2% mungkin menurut gua, atau 5% maksimal. Karena apa? Bukan itu porsi terbesarnya. Nah, atau porsi terbesarnya itu ada di sisi komersial, ada di sisi broadcasting yang menurut gua ringan amatilan ini melekat atau dekat dengan sisi prestasi. Kalau prestasi klub itu bagus, maka sisi komersial, penjualan merchandising, sponsorship dan lain-lain akan datang lebih deras. Pun juga sisi broadcasting, penyiaran akan datang lebih deras. Kalau Manchester United finish di peringkat ke-7 dalam, ya gua nggak tahu ya, musim ini katakanlah peringkat ke-7 lalu tidak bermain di Champions League musim depan, ini kan pasti akan berpengaruh ke hal seperti itu menurut gua. Dan itu yang lebih urgent sekarang. Bagaimana pemilik klub mau menginvestasikan lebih untuk ke sisi prestasi, di jalur yang benar, di jalur yang sesuai. Karena selama ini memang seakan-akan mereka juga banyak menginvestasikan atau memberi budget membeli pemain bintang dan lain-lain, tapi kan arahnya salah kalau menurut gue. Terbukti yaitu tadi, kita prestasinya sangat jauh dari gelontoran uang yang sudah dibuang. Berarti ini kan ada yang tidak benar, ada yang tidak jalan. Bagaimana mungkin sudah membuang uang banyak, membakar uang banyak ya, katakanlah menginvestasikan uang dengan banyak, tapi returnnya berupa prestasi tidak banyak, tidak sesuai dibandingkan dengan tim-tim lain. Ini kan pasti ada yang tidak benar pengelolaannya. Itu yang menurut gue harus dibenerin, bukan sisi infrastruktur. Apalagi baru-baru ini ada kabar juga mau bikin Manchester United Cricket Club. Itu kan ya inilah salah satu hal yang gue bilang problem di Manchester United, pengelolaannya dari sang pemilik ini yang tidak jelas menurut gue.
bagaimana mungkin di waktu saat ini justru mereka ingin membuat stadion, menambah kapasitas stadion atau merenovasi stadion yang uangnya pun juga akan banyak dilakukan. Belum lagi kalau gue tambahin, mau uang dari mana yang dipakai oleh Glazer? Apakah dari utang, ya kan, yang ujung-ujungnya juga akan membebani klub lagi. Lalu mungkin nanti dibayar dengan keuntungan dari Manchester United ya, yang untuk menambal biaya investasi itu kan yang selama ini juga terjadi di Manchester United oleh Glazers. Kan ini juga sangat mungkin bisa terjadi. Jadi menurut gua ya tidak ada urgennya, belum ada urgennya untuk memperluas kapasitas stadion dan lain-lain, apalagi sampai merobohkan dan membuat stadion baru bagi Manchester United, belum menurut gua. Dan sangat aneh sih melakukannya di ketika prestasi klub sedang tidak bagus seperti ini. Ini sangat aneh menurut gua ya. Ya momentumnya sangat-sangat salah bahkan kalau menurut gua dengan amatiran. Ya, sekali lagi ketika prestasi klub tidak bagus ya ini yang harus diinvestasikan dulu, ini yang harus ditambal dulu. Dan ini sekali lagi memperlihatkan salah satu masalah terbesar di Manchester United ya, pemilik yang tidak tahu atau clueless bagaimana membangun klub sepak bola sebesar Manchester United dengan baik. Artinya muaranya tuh ke prestasi, karena ketika prestasi itu sudah didapat, katakanlah kita bisa treble lagi, katakanlah ya, ini misalkan. Nah pada saat itu tuh momentum bagus untuk mungkin bikin stadion baru atau memperluas kapasitas stadion dan lain-lain. Bukan di saat seperti ini, di saat kita masih belum jelas siapa manajer musim depan, pemain siapa yang akan stay, siapa yang akan direkrut dan lain-lain. Masih banyak kesimpang siuran kondisi internal klub. Ya menurut gue sih ini bukan momentum yang tepat ya. Itu saja sih. Jadi kesimpulannya ya buat gue nggak usah dulu sih apa itu yang direncanakan expanding stadion, apalagi sampai membuat stadion baru. Kurang lebih demikian. Bagaimana teman-teman, ada pendapat lain soal masalah penambahan atau rencana penambahan dari kapasitas Old Trafford, yang tentu saja akan memakan biaya yang cukup besar juga, belum lagi juga waktu juga kan, dan konsentrasi klub dan lain-lain. Drop di kolom komen seperti biasa. Terima kasih sudah menyaksikan. Gua mau istirahat dulu nih, sudah Ahad lumayan malam juga. Tayang hari Senin. Selamat bekerja, beraktivitas hari Senin. Yang puasa Senin Kamis juga selamat puasa Senin Kamis. Semoga lancar ibadahnya. Sehat-sehat terus, murah-murah rezekinya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa sholat, jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.